Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Nampak satu unit eksavator sedang melakukan perapihan area waduk, di mana sedimen serta tanah-tanah yang masih berada di area waduk diangkut dengan menggunakan dump truck. Saat ini kita sedang melakukan ini ya Pak ya, perapian area waduk, karena kan memang sudah area waduk ini sudah 90% ya. Sekarang kita tinggal pengerjaan untuk kolam lumpur di area sini ya. Ada kolam lumpur untuk ini ya, pengendapan material-material padat sebelum masuk ke sungai ya. Nah, itu juga lagi finishing juga nih Pak, finishing siang. Hari ini saya ingin mengajak Anda menjelajahi kembali waduk retensi yang berada di Jalan Kemang Utara 9, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ini. Menurut Mas Dwi Tri Warno Tunggal selaku Site Manager PT Ranis Rimba Jaya, aktivitas perapihan area waduk dilakukan secara swakelola oleh pihak Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Selatan, dalam hal ini Dinas Alkal. Oh iya, kita ada kolaborasi dengan pihak SDA khususnya untuk Alkal ya. Itu kita ada swakelola untuk galian tanah di area olakan, nah dengan area waduk nih gitu. Jadi nanti semua sedimen-sedimen yang memang menumpuk ini nanti dibuang semua. Nah, kita bekerjasama dengan pihak Alkal dari SDA. Sobat Jelajah Jakarta, saya kemudian diajak Mas Dwi menyusuri area waduk retensi, di mana di sekeliling waduk terdapat jogging track. Saat ini jogging track masih terus dikerjakan. Untuk saat ini kan jogging track kita nanti kan belum finishing ya. Nanti ini jogging track ini nanti ada semacam motif batunya. Jadi kalau untuk pengguna tuh kita kasih pencerahan di mata ya, biar segar ya. Saat melintas area jogging track terdapat besi-besi yang akan digunakan untuk kolam lumpur yang tadi sempat diungkapkan oleh Mas Dwi. Sobat Jelajah Jakarta, inilah jembatan yang melintasi Kali Mampang menuju ke waduk retensi. Desain awal jembatan ini rendah, namun oleh PT Ranis Rimba Jaya dibuat lebih tinggi. Kenapa? Sebab kontraktor tahu nantinya pasti teman-teman Sudin SDA Jakarta Selatan akan melakukan pengerukan kali yang akan di bawah jembatan ini. Nah, jika terlalu pendek, maka alat berat khususnya eksavator sulit untuk masuk kolong jembatan. Itulah kenapa alasan jembatan kemudian ditinggikan. Dan kenapa jembatan ini tinggi secara visual? Untuk memudahkan alat Alkal SDA amfibi itu untuk rolling, untuk pengangkutan sedimen-sedimen lumpur atau misalkan sampah-sampah yang menyangkut di sungai Pak. Jadi fungsinya ada ini. Selain tinggi, jembatan ini juga kokoh Sobat Jelajah Jakarta. Hal ini bertujuan agar dump truck yang akan membawa lumpur hasil kerukan Kali Mampang atau sedimentasi waduk bisa berada di atas jembatan. Kebayangkan kalau jembatan ini speknya ecek-ecek, umurnya pasti cuma sebentar dan bisa ambruk. Namun PT Ranis Rimba Jaya membangun dengan spek yang top. Jembatan sendiri memang kan speknya kita buat ini kokoh dan kuat ya. Untuk rangkanya sendiri kita menggunakan girder precast, dan untuk beton sendiri kita menggunakan besi anyaman 13 dan 16. Beton sendiri kita menggunakan K350. Fungsinya dia kenapa kokoh? Karena memang memungkinkan untuk kendaraan SDA, jika memang sewaktu-waktu dia harus naik ke area waduk, bisa dilewati. Kita akses dari samping olakan, itu kita buat naik. Agak bermanuver ya, sekitar 30 derajat. Nanti di situ turun tuh. Nah, nanti ini aksesnya dia turun lurus 45 derajat, jadi landai. Seperti itu. Dan ini jembatan juga nanti hasilnya akan estetik ya Pak ya. Ini akan estetik, ada railing, ada lampu tamannya juga di sini. Sobat Jelajah Jakarta, CCSP atau Sheet Pile Beton di lokasi ini adalah dalam rangka pembangunan kolam olakan. Fungsi kolam olakan yang dalamnya 4,5 meter ini adalah menampung genangan yang ada di Jalan Kemang Raya 9. Setelah itu baru dibuang ke Kali Mampang. Olakan itu jadi penampungan air. Penampungan air cuma kita menggunakan metode CCSP. CCSP nanti dia tuh lebarnya 6 meter ke samping dengan kedalamannya itu sekitar 4,5 meter. Panjangnya 77 meter. Kenapa harus ada olakan? Untuk menyiasati banjir di wilayah Kemang, terutama di Jalan Kemang ini. Jadi air yang dari jalan itu masuk ke olakan. Dari olakan nanti akan dibuang ke sungai. Seperti itu sih mekanismenya Pak, gitu.
Karena kan memang kan Kemang ini dataran rendah ya. Jadi memang fungsinya olakan ini penting sekali. Untuk saat ini kita sudah sekitar 30%. Tapi kita targetan 14 hari selesai semuanya untuk pemasangan CCSP serta fungsinya. Ini kita menggunakan alat pancang ya, pancang dengan metode flying. Selain jembatan yang sempat ditinggikan, PT Renish Rimba Jaya mengajukan revisi konstruksi ke Sudin SDA Jakarta Selatan untuk meninggikan kepala dinding tanggul yang berada di sisi kanan dan kiri Kali Mampang. Kenapa ditinggikan? Sebab dengan ukuran awal air Kali Mampang masih melimpas ketika debit air Kali Mampang tinggi. Limpasan sampai ke Jalan Kemang Utara 9 dan juga melimpas ke waduk retensi. Tinggi tanggul sungai kepalanya itu hanya 50. Tapi pada saat hujan besar, terus air sungai ini meluap, dia limpas ke jalan, Pak. Melimpas ke jalan, limpas ke area waduk. Nah, akhirnya kita mengajukan ke pihak SDA agar bisa ditinggikan. Jadi saat ini sudah 1 meter nih kepala tanggulnya. Jadi dipastikan aliran sungai Mampang ini tidak akan meluap ke sisi jalan maupun ke sisi waduk. Dengan peninggian kepala tanggul, lalu pembangunan kolam olakan, serta tentu saja pembangunan waduk retensi ini, banjir di Kemang Utara 9 sudah bisa tertanggulangi. Ya, setidaknya genangan air cepat surut. Mudah-mudahan ke depannya banjir di wilayah Kemang sudah bisa teratasi dengan dibangunnya waduk retensi ini, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, di akhir perjumpaan saya dengan Mas Dwi, mewakili kontraktor pelaksana dan juga Sudin SDA Jakarta Selatan, beliau berpesan agar jika waduk retensi ini sudah kelar 100%, warga yang memanfaatkan fasilitas ini bisa menjaganya, nikmati sebagai lokasi olahraga dan hiburan, namun jangan pernah merusak fasilitas yang sudah dibangun dari pajak yang Anda bayarkan ini, oke? Mudah-mudahan warga sekitar Mampang atau yang memang sekitar area waduk itu bisa menjaga fasilitas yang ada, terus menjaga kebersihan, terutama di aliran sungai ya, aliran sungai terus area waduk gitu. Pergunakan sebagaimana mestinya, karena memang kita membuatnya kan bersusah-susah payah ya, dengan cuaca, dengan keadaan yang memang padat macetnya seperti apa, seperti itu, Pak. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.